Halo, selamat malam pemirsa One on One, menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Malam hari ini tamu yang kami undang ke One on One dan sudah meluangkan waktunya pemirsa, mungkin Anda tadi sudah lihat ya filler di awal tadi. Ia merupakan sarjana nuklir pada mulanya, sempat bekerja di Jepang, kemudian beliau menjadi seorang bankir, pernah pula tentunya menjadi seorang direktur utama sebuah bank BUMN dan kemudian beliau kita ketahui dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia ketika pada saat itu mulai masuk-masuknya COVID-19 di Indonesia pemirsa. Langsung saja saat ini bersama saya sudah hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Apa kabar Bapak? Sehat, Tisa. Sehat, alhamdulillah. Menteri Kesehatan pasti sehat dong ya Pak ya. Pak gini Pak, ini background pendidikan di awal, kemudian jenjang karir di awal pertama kali dari sarjana nuklir, kemudian sempat bekerja di Jepang, kalau nggak salah terus pernah juga jadi menteri salah satu bank BUMN di negeri ini, lalu kemudian menjadi Menteri Kesehatan. Itu gimana ceritanya Pak? Path karirnya semuanya keren-keren, tapi bagaimana bisa semuanya itu jadi kayak lintas industri Pak? Saya juga nggak tahu bisa jadi Menteri Kesehatan. Itu tiba-tiba dipanggil sama istana, diminta sama Bapak Presiden buat jadi Menteri Kesehatan. Waktu itu jabatan saya sebenarnya Wakil Menteri BUMN, membawahi seluruh BUMN industri seperti Pertamina, PLN, pupuk, semen, sama tambang. Di bawah Pak Erick Thohir. Tadi dipanggil sama Bapak Presiden, suruh jadi Menteri Kesehatan sekitar 1 minggu sebelum puncak pertamanya COVID, itu varian Alpha masuk. Nah pada saat itu apa pertimbangan Bapak? Oke, mungkin kalau jadi Wakil Menteri BUMN sebelumnya pernah jadi Dirut Bank BUMN. Tapi kemudian akhirnya berani menerima amanah tersebut. Oke, saya siap untuk menjadi Menteri Kesehatan meskipun melihat bahwa tantangan ke depan akan menghadapi pandemi. Karena nggak berani nolak permintaan Presiden. Enggak Pak, mungkin ada alasan dibalik itu semua apa kira-kira Pak? Yang Bapak lihat kayaknya nih mungkin harus ada yang dibenahi atau mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak selesaikan. Ya, saya mikirnya kalau jadi bankir kan, apalagi dirut bank terbesar, uangnya udah cukup. Ya. Tapi kita merasa bahwa sebagai manusia biasa, amalnya yang kurang cukup. Jadi begitu pikir-pikir, wah nggak punya kemampuan, tapi celengan uangnya udah cukup, nih amal belum cukup, gimana cara ngisinya? Umur kan jalan terus kan. Kayaknya kalau kita bisa menyelamatkan 200 juta rakyat Indonesia, harusnya diingatlah sama yang di atasnya, amalnya mungkin ditambah. Jadi itu sebabnya saya masuk. Niatnya mulia ya? Investasi surgawinya Masya kurang, Allah. investasi duniawinya cukup. Udah cukup investasi duniawi, cari investasi surgawi. Itu mimpi semua orang sih Pak sebenarnya Pak. Pak, pada saat jadi Menteri Kesehatan, pada saat itu nggak punya pengalaman sama sekali, bukan seorang dokter, nggak punya pengalaman maksudnya dalam dunia kesehatan, apa sih tantangan terbesarnya Pak? Waktu itu Bapak Presiden kasih tugasnya 2 sih. Yang pertama beliau minta cepat tangani pandemi melalui vaksinasi secepat mungkin. Nah, kemudian yang kedua lakukan transformasi sistem kesehatan nasional semaksimal sebesar-besarnya. Nah, waktu saya pendek cuma 3 tahun 9 bulan kan jadi menteri itu karena meneruskan Pak Terawan. Habis waktu 1 tahun 9 bulan buat menangani COVID, tugas yang pertama, sisanya 2 tahun ini, sisa nih berapa? 16 hari lagi 16 hari kita lagi. ngeberesin transformasi sistem kesehatan Indonesia sebesar-besarnya, kata Pak Presiden Jokowi. Oke, membereskan transformasi kesehatan Indonesia itu adalah tantangan terbesar. Tapi pada saat itu Bapak sempat menghadapi resistensi enggak Pak? Dari mungkin juga suara dari masyarakat ataupun dari internal Kemenkes ini? Ya, pertama kan bukan dokter. Tapi kemudian saya bercanda, saya bilang, itu dari G20, Menteri Kesehatannya dokter mungkin cuma 3 atau 4. Jadi sisanya juga bukan dokter. Terus saya dibilang juga, oh ini sarjana fisika, masa jadi ngurusin kedokteran? Saya bilang, oh jangan lupa, pemenang Nobel Prize Fisika pertama namanya William Ronson, 1931, orang Jerman. Itu alatnya dipakai jutaan dokter di seluruh Indonesia. Gitu. Ada backgroundnya di situ ya, akarnya ya Pak ya? Nyambungnya di situ, fisika sama kedokteran. Tapi perbedaan terbesar Pak ketika jadi dokter, jadi di Jepang kalau nggak salah perusahaan teknologi ya Pak ya? Saya kerja di IBM Jepang, kemudian di IBM Indonesia, terus saya di perbankan 30 tahun. Saya sempat 22 bulan diminta Pak Presiden untuk beli Freeport Indonesia. Jadi waktu itu merger Aneka Tambang Timah Bukit Asam, perusahaan TBK sama Inalum, kemudian beli Freeport dan beli Vale. Apa perbedaan terbesarnya atau mungkin apa garis merahnya di antara perusahaan teknologi jadi seorang bankir, kemudian jadi seorang Menteri Kesehatan yang ngurusin dunia kesehatan tentunya? Garisnya, garis benang merahnya. kesamaannya.
kerjaannya pusing-pusing semua. Tapi banyak yang bisa diaplikasikan tentunya Pak ya? Lebih banyak ke management skill, leadership skill. Pada saat Bapak baru jadi menteri, itu kan COVID sudah mulai masuk. Seminggu kemudian COVID semakin menanjak. Itu bagaimana Pak kemudian untuk menangani persoalan COVID pada saat itu? Karena kan kalau kita lihat memang saat itu geraknya cepat banget. Tapi apa mungkin kendala-kendala yang pada saat itu dihadapin? Waktu itu karena nggak ngerti apa-apa, ya kita seminggu pertama kita panggil semua orang yang mengkritik Kementerian Kesehatan. Nanti itu kan Kementerian Kesehatan banyak sekali dikritik oleh publik kan. Jadi siapa yang menghujatnya paling keras, saya temuin, saya dengerin gitu. Dia hujatnya apa sih? Biasanya tuh 40% sebel, 60% tuh yang mereka kasih masukan tuh benar juga sih. Asal kita kupingnya nggak tipis gitu ya, hatinya sabar, kita dengerin. Oh 60% yang mereka kasih masukan benar. Ya udah, jadi langsung pinter kan, seminggu langsung pinter karena semua yang memberikan masukan kita dengerin. Jadi kalau sekarang dihujat ya dulu dihujatnya lebih keras lagi waktu pertama kali baru masuk udah biasa. Terus kalau ketika mengurusi COVID-19 itu apa Pak? Yang hal paling berat untuk diatasin pada saat itu? Kita ngelihat bahwa COVID-19 ini bisa diatasi dengan vaksinasi. Semua pandemi itu selesai kalau ada vaksinasi. Nah, gimana cari vaksinnya? Begitu nemu vaksinnya gimana bayarnya? Begitu udah dibayar, gimana mastiin vaksinnya itu bisa dikirim ke 7.000 pulau untuk 200 juta rakyat Indonesia. Begitu udah dikirim, gimana nyuntikinnya? Nah itu kesulitan tantangannya tuh di situ. Pada saat itu kan ngomongin soal vaksin, banyak juga loh orang yang pada saat itu resisten sama vaksin. Mereka nggak percaya sama vaksin. Mereka mungkin berpikir justru vaksin ini nih yang bikin nanti lebih parah nih kalau kita kena COVID. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Gimana waktu itu menghadapinya Pak? Orang di Indonesia sekarang tuh kita lihat survei waktu itu. Kenapa orang nggak percaya sama vaksin? Jadi sama kalau partai politik melakukan survei, gimana caranya milih dia, masyarakat milih dia, kita juga lakukan survei. Gimana caranya masyarakat mau divaksin? Masyarakat itu mau divaksin, dia dengarnya dua orang. Satu, tenaga kesehatan yang dia kenal. Dua, saudaranya dia yang sudah divaksin. Jadi begitu tahu begini, ya udah kita vaksinasinya ke tenaga kesehatan dulu. Supaya mereka yakin, mereka bisa menjelaskan dengan baik ke masyarakat kan. Yang kedua, ya udah masif aja kita vaksinasi secepat mungkin yang mau. Karena begitu udah divaksinasi, kan dia bisa cerita ke temannya, ke keluarganya, bahwa divaksinasi itu nggak sengeri itu kok. Saya ada di DPR kan sempat dimaki-maki, katanya ini vaksinasi ini hanya cari uang aja, kemudian nanti ada chipnya, ada apanya. Nah, iya. Tapi ternyata anggota DPR itu anaknya kena COVID? Enggak, anaknya ikut vaksinasi. Oh, ikut akhirnya vaksinasi. Mau juga ibunya. Jadi soal itu dengan cara menggunakan tenaga kesehatan sendiri ya, supaya bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat. Tapi ada juga dari AstraZeneca sendiri Pak mengakui bahwa vaksin memang memiliki efek sampingnya. Bagaimana kemudian meyakinkan oleh dari Kemenkes sendiri untuk meyakinkan oke, ini baik-baik aja loh. Semua vaksin pasti ada efek sampingnya. Tapi efek positifnya itu jauh ratusan kali lebih besar daripada efek negatifnya. Jadi kita bisa tanya, takutan meninggal apa takutan demam? Gitu. Takutan mencret apa takutan wafat? Gitu. Orang biasa takutan wafat, jadi udah vaksinasi. Dan tingkat vaksinasi pada saat itu cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi, 205 juta apa 206 juta orang, 420 juta dosis vaksin dalam waktu 1 tahun 9 bulan gitu. Nah, selama jadi Menteri Kesehatan selama 3 tahun ini, apa saja sih Pak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di masa Bapak? Nah, begitu vaksinasi selesai, kita lakukan transformasi sistem kesehatan. Nah, yang paling utama setelah saya belajar gitu, sisa 2 tahun ini, strategi penanganan kesehatan intinya tuh harus menjaga orang tetap sehat. Bukan yang selama ini dilakukan mengobati orang sakit. Menjaga orang sehat itu strateginya adalah strategi promotif dan preventif, pencegahan, bukan strategi kuratif. Tempatnya di mana lokusnya? Di klinik, di keluarga, di puskesmas, di posyandu. Bukan hanya di rumah sakit. Itu sebabnya waktu saya masuk saya lihat 80% waktu saya, 80% anggaran Kemenkes itu ditaruhnya di kuratif, di hilir, di rumah sakit. Nah sekarang geser, kita geser promotif preventif di puskesmas, di posyandu,
sifatnya screening, pendidikan, kesehatan, seperti itu. Itu sebabnya kenapa sekarang saya lari, itu untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai sakit loh, kalau udah sakit itu udah telat. Mendingan kita jaga sehat aja, jauh lebih murah dan kualitas hidup jauh lebih baik. Dibagi dalam BGS ya Pak, Budi Iya, Gemar Sharing ya. Itu BGS itu gimana cerita idenya Pak? Saya kan lihat juga Instagramnya Bapak tuh. Saya nggak ngerti mengenai sosial media dengan baik ya. Nah, ketemu sama anak-anak sosial media pada saat COVID. Jadi COVID itu dibantu banyak kan, ada yang nggak suka vaksin kan, tapi ada yang suka. Nah, saya ngelihat ini gimana caranya memenangkan battle of mind gitu. Anak-anak muda, harus pakai sosial media. Jadi saya panggil anak-anak muda yang ngerti sosial media. Salah satunya ada namanya Dr. Alvin. Saya ketemu pada saat itu ada rumah sakit kapal tuh, ketemu dia bikin kontennya bagus. Ajak deh, bantuin saya bikin konten yang bisa masuk anak muda. Nah, keluar dah dia BGS, Budi Gemar Sharing, Budi Gerak Sehat, ya segala macam. Nah, itu yang kemudian Alvin ini yang bantu saya untuk mempromosikan gaya hidup sehat, promosi kesehatan di sosial media. Jadi seorang Menteri Kesehatan selain berpikir bagaimana masyarakat tetap sehat, juga memberikan edukasi secara langsung, karena memang sekarang sosial media gampang banget ya Pak untuk memberikan informasi. Ya, saya bilang sosial media itu harus kitanya sendiri, nggak boleh pakai orang lain gitu ya. Kita sendiri yang mesti ngomong. Kemudian saya juga tanya, saya serius nanya ke Meta, ke YouTube, ke ini saya tanya, apa sih orang Indonesia senangnya apa? Senangnya orang Indonesia yang lucu dan ada makanan. Jadi selalu waktu itu kita sempat keluarin gimana cara makan yang sehat. Ya kalau bisa bikin yang agak lucu. Orang Indonesia senangnya lucu, makanan dan harus langsung pribadi yang ngomong. Itu kata Meta ya. Itu kata Meta. Jadi belajar dulu begitu ya, belajar SEO-nya dulu ya Pak ya. Pak gini, kalau dari segi mengatasi persoalan kesehatan mungkin udah nggak diragukan lagi, berhasil. Tapi kan di dalam tubuh Kementerian Kesehatan sendiri kayaknya juga ada sampai sekarang mungkin kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak populer di lingkungan tenaga kesehatan sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas di segmen nanti, termasuk juga protes-protes soal dokter impor, kemudian juga soal hal-hal lainnya, termasuk soal izin praktek dokter yang kemudian ini juga ada yang komplain soal ini. Sesaat lagi pemirsa kita bahas, tetaplah bersama kami di One on One.